Rekaman kamera pengawas di lokasi merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Jadi di TKP atas hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda 4 menabrak kendaraan roda 2. Sehingga di sana terjadi cekcok. Nah setelah itu turun 7 orang, setelah itu dia melakukan pemukulan terhadap karyawan itu. Belum diketahui pasti motif dari penyerangan sekelompok orang tak dikenal ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, 2 pengendara mobil terlibat cekcok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat pengendara mobil pelaku penganiayaan melaju dari kiri hendak mendahului kendaraan korban di jalur kanan. Diduga memaksa memotong jalur korban, pelaku akhirnya menyerempet mobil korban hingga akhirnya terlibat cekcok. Pelaku diduga melakukan penganiayaan dengan memukul korban sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajah korban. Setelah menerima laporan dari korban, tim gabungan Polsek Panakukang bersama tim Jatan Ras Polrestabes Makassar berhasil tangkap pelaku. Kesan yang memancing emosi sehingga pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap salah satu korban di TKP sebagaimana dalam gambar. Itu TKP di jalan mana? Jadi untuk TKP itu di Jalan Urip Sumoharjo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, Sabrina dan juga pemirsa, ini masih hangat diperbincangkan gitu khususnya oleh netizen di dunia maya terkait dengan kasus viralnya penjual es kue yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan begitu ya, karena banyak juga masyarakat yang menilai setelah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak setelah kasus ataupun hal yang kurang mengenakan begitu yang dialami oleh Bapak Sudrajat, nampaknya ada beberapa momen di mana netizen ini menganggap bahwa Pak Sudrajat ini memanfaatkan momen begitu, tidak jujur terkait dengan apa saja sudah didapatkannya atau yang sudah diraih dari orang lain begitu ya. Oh, jadi tadinya orang iba lalu sekarang malah jadi curiga. Betul sekali. Padahal ini banyak sekali hal-hal yang bisa diambil begitu ya dari peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ketika sudah mendapatkan bantuan. Alangkah lebih baiknya lebih bersyukur lagi. Betul sekali. Ya, jangan memanfaatkan keadaan sehingga ya tadi bagaimana tadinya masyarakat sangat iba ini menjadi kurang begitu respect katanya oleh netizen ya. Salah satunya bahkan Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi ini hingga menegurnya begitu. Karena ia mengaku tidak memiliki rumah padahal ternyata sudah punya rumah. Sudah punya rumah. Informasinya sebelumnya kan bilang hanya ngontrak, ternyata itu rumah milik pribadi begitu ya. Dan ada beberapa hal lain juga yang ternyata nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya. Kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang hadirkan beragam informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmina tadi ya. Dan saya Sabrina Sila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Kontainer jatuh ke laut dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 1 pekerja tewas. Mengaku sedang sakit, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim tetap hadir sidang. Cina eksekusi mati 11 warganya yang terlibat kejahatan scam di Myanmar.
Kita awali Sindo Today hari ini pemirsa, kapal motor Pacific 88 miring hingga membuat kontainer yang ada di atasnya berjatuhan ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, akibatnya 1 orang pekerja tewas diduga tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pacific 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan 1 korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah 1 orang. Korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berapa durasi? Para pelayat memadati rumah duka Umi berusia 54 tahun, warga Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Umi menjadi korban ketiga yang meninggal dunia akibat ledakan tabung gas yang terjadi di rumah tetangganya. Korban meninggal akibat luka bakar 80% di tubuhnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23:52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Aming. Umurnya kurang lebih 54 tahun. Sebelumnya ledakan terjadi akibat kebocoran tabung gas 12 kg. Saat kejadian, penghuni rumah sedang memasak untuk sedekah menjelang datangnya bulan Ramadan. Akibatnya 9 penghuni rumah mengalami luka bakar, 3 korban meninggal dunia dan rumah korban mengalami kerusakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Desa Pohorua, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, puluhan penumpang panik menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi, kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di pangkatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga tidak bisa air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, akhirnya air masuk dulu. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Rita di Cilacap, Jawa Tengah, Senin malam. Kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar kompleks pertokoan terbesar di Kabupaten Cilacap.
Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar. Besarnya kobaran api membuat api merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan memasuki area toko swalayan karena kondisi toko yang terkunci. Kobaran api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang. Dan ini tadi langsung jeblok. Jadi sekitar 9:30 itu setelah pulang pegawai, satpam pun katanya nggak bisa menolong, kuncinya nggak ada. Jeblok, akhirnya kontraflow sebelahnya sport station kena, terus yang stand depannya roti lah, makanan itu kena semua, sudah kena semua. Sebelahnya ada toko roti, parfum, tapi tidak ada, sejauh ini tidak. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, puluhan rumah dan sebuah pohon tumbang hingga mengganggu arus lalu lintas. Dalam waktu 1,5 jam, 4 kecamatan di Kabupaten Baru terdampak puting beliung. BPBD mencatat 34 rumah rusak tersebar di 7 desa, kelurahan, dan 4 kecamatan. Sebagian atapnya berterbangan, namun tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Selain rumah warga, puting beliung juga menumbangkan pohon di Kelurahan Kopo, Amaro, dan Desa Cilelang. Pohon yang melintang menyebabkan gangguan arus lalu lintas, terutama di Amaro yang memakan waktu penanganan lebih lama. Evakuasi pohon di kedua lokasi dilakukan oleh tim TRC bersama stakeholder setempat dengan peralatan yang tersedia. BPBD Baru menegaskan tingkat kerusakan rumah bervariasi dari ringan hingga sedang, terutama pada atap dan dinding rumah warga. Berdampak pada hampir lebih dari setengah wilayah kabupaten kami. Jadi 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada itu mengalami kerusakan, utamanya di rumah penduduk. Pemerintah Kabupaten Baru telah menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku hingga 28 Februari 2026. Pemerintah juga menghimbau warga untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selain menerbangkan atap-atap rumah, angin juga menerbangkan seorang bocah berusia 5 tahun. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan jalani perawatan di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas. Bagaimana? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Moncongloe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Moncongloe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap.
memang kencang angin ya Pak? Iya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang daerah sini karena belum ada bangunan. Oh, ada berapa rumah Pak di sini yang terdampak dari angin kencang ini Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya Pak? Ya. Oh, itu angin kencangnya berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang sebelum memang. hujan. Oh. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi 7 kantong jenazah di lokasi longsor Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Total 83 kantong jenazah dievakuasi dan 61 jenazah telah teridentifikasi. Memasuki hari ke-10 pasca longsor di Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mengevakuasi 7 kantong jenazah. Menurut Kepala SAR Bandung, Ade Dian Permana, 2 korban yang teridentifikasi tidak masuk daftar proses pencarian. Kedua korban tersebut bukan merupakan warga asli Kampung Pasir Kuning, namun pada saat kejadian menginap di saudara dan menjadi korban longsor. Atau dalam pencarian, yaitu atas nama Kaila dan Albiansah yang diduga merupakan tamu pada saat kejadian. Kemudian 14 korban lainnya teridentifikasi namun namanya tidak termasuk dalam 80 daftar nama pencarian. Pemirsa, banjir parah terus menerjang Desa Pantai Harapan Jaya di Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibatnya aktivitas warga desa lumpuh dan membuat lebih dari 15.000 warga mengungsi. Banjir parah telah melumpuhkan Desa Pantai Harapan Jaya di Bekasi, Jawa Barat. Insiden ini memaksa ribuan warga untuk menyeberangi jalan yang terendam air dengan menggunakan rakit dan perahu darurat karena infrastruktur lokal runtuh akibat naiknya air. Bahkan penduduk lainnya harus berjalan untuk menembus area yang tergenang. Banjir besar yang mencapai kedalaman 1 meter ini terjadi ketika Sungai Citarum meluap, mengirimkan aliran air yang deras ke desa tersebut. Januari habis tahun baru, gitu. Dikarenakan ya tanggul Citarum yang sedekat Sasak Jokowi, tanggul Gedung Bokor jebol. Ya karena di sini kan daerahnya daerah sangat dalam nih, Desa Harapan Jaya paling bawah, jadinya buang air ke sini semua, jadi alur apa namanya Cali Ciherang juga ke sini gitu. Jadi semuanya dampaknya ke sini. Terus lagi di lautnya juga dangkal gitu. Jadinya air nggak bisa mengalir. Banjir yang sudah berlangsung selama 4 minggu ini membuat warga bergulat dengan kerugian ekonomi yang semakin besar dan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Susah nyari uang, udah kesana sini susah Pak, udah nggak bisa ini. Nggak bisa jalan ke... BPBD setempat melaporkan bahwa setidaknya 15.335 warga telah mengungsi dengan 21 pusat evakuasi didirikan di 5 kecamatan. Krisis ini dapat memburuk karena pihak berwenang mengeluarkan peringatan banjir bandang menjelang hujan lebat yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Pemirsa, seorang wanita lansia dikeroyok dan dianiaya oleh tetangganya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, 3 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang wanita lansia dikeroyok di depan rumahnya di Desa Cangkerman, Kecamatan Konang, Bangkalan. Dalam video yang direkam oleh anak korban, wanita berusia 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah orang yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Korban hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku. Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius.
Berbekal laporan dan keterangan korban serta rekaman video, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka atas nama inisial JK, usia 28 tahun, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisial MT, usia 27 tahun, laki-laki. 1 orang tersangka lainnya atas nama inisial ST, usia 25 tahun. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pun kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, warga Bantul digegerkan dengan ditemukannya sesosok jasad pria tanpa identitas dengan sejumlah bagian tubuh mengalami luka. Ya, polisi menangkap 2 orang pelaku penganiayaan. Inilah detik-detik 2 pelaku membawa korban dari sebuah homestay di kawasan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta dan memasukkannya ke dalam mobil. Rekaman kamera pengawas menjadi salah satu barang bukti aksi penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh kedua pelaku. Dari hasil identifikasi dan olah TKP, polisi mendapat identitas jenazah yakni Herlan Matrusdi, ex-sekjen Pordasi DKI yang tinggal di Rusunawa, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta. Sementara 2 orang terduga pelaku adalah warga Ampel Boyolali, Jawa Tengah dan warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan lantaran kesal dan kecewa, mengingkari janji untuk berbisnis travel umroh usai menggelontorkan modal dana sebesar 1,2 miliar rupiah, namun bisnis tersebut tak pernah dipenuhi. Terkait kekecewaan dari pelaku FM dan RM kepada korban HM terkait tidak berjalannya usaha bisnis travel haji dan umroh yang sudah mereka sepakati bersama. Menurut keterangan tersangka 1,2 M. Jadi pelaku ini sudah menjual aset, sehingga aset ini sudah dijual akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Ya, Bahar akan diperiksa Rabu besok. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa pada Rabu 4 Februari besok. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, puluhan warga di Kota Cilegon, Banten menanam pohon pisang hingga memancing ikan lele di jalan rusak yang digenangi air hujan. Aksi ini merupakan protes warga kepada pemerintah terkait kondisi jalan yang dibiarkan rusak selama 15 tahun. Warga yang kecewa dengan kondisi jalan rusak melakukan aksi protes dengan cara menebar dan memancing ikan lele di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.
Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan tersebut. Selain itu terdapat 5 batang pohon pisang ditanam di beberapa titik kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan salah satu jalur penghubung dari Kabupaten Serang menuju Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Karena kerusakan jalan ini juga, banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Ada 15 titik kerusakan pada jalan sepanjang 2 km tersebut. Selain aksi protes, warga juga mengancam tidak akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2029 mendatang apabila jalan tidak segera diperbaiki. Kami selaku warga di sini sudah terisolir loh. Selama 15 tahun tidak ada pembangunan jalan untuk sampai 2026 ini. Makanya warga tentunya semua warga ini menuntut. Lalu kami selaku lingkungan harus berbuat apa? Harus kemana saya mengadu? Kan harus ke pemerintahan tentunya. Kurang lebih jalan yang rusak ini antara perhubung Kota Cilegon dan Kabupaten Serang kurang lebih 2 km. Itu bahkan bisa lebih. Karena memang jalan yang dilalui masyarakat setempat itu sangat memprihatinkan sekali. Bahkan sudah ada korban antara pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang terjun ke tebing karena tidak ada pembatas jalan di samping bahu itu. Selama ini warga harus memutar lebih jauh atau terpaksa melintasi jalan rusak itu meskipun harus dibayang-bayangi perasaan khawatir saat melintas terutama pada malam hari. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalur yang berada di bawah tebing tersebut. Pemirsa, kondisi akses penyeberangan desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur menjadi sorotan. Ya, seorang warga merekam perjuangan anak sekolah berangkat menyeberangkan motornya di atas perahu kecil. Pertama itu tiangnya aja gagal, dan tahap kedua ini sudah mulai pembangunan, cuman dindingnya ini pembangunnya ini asal-asalan, jadi sampai terbuka. Dalam video yang dibagikan, nampak anak-anak berseragam sekolah menaiki perahu kayu yang sudah berumur untuk mengarungi sungai. Mirisnya dalam penyeberangan, warga dan pelajar tidak mengenakan perlengkapan keselamatan yang memadai, bahkan harus berdesakan penumpang dan sepeda motor. Kondisi ini terjadi di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Saat dikonfirmasi, pemerintah Provinsi Lampung menjanjikan segera membangun jembatan Kalipasir sebagai bagian prioritas program Jembatan Merah Putih. Namun netizen menyesalkan mengapa tindakan harus terjadi saat viral terlebih dahulu. Sementara itu, perekam video mengaku dihubungi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pasca videonya viral. Namun penyebar video ini tidak akan berhenti untuk menyampaikan situasi sebenarnya di sana. Jadi sampai terbuka dia, nggak jelas ini. Lihatin. Oke, terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan Kalipasir Waibungur ini dibangun benar-benar terbangun. Karena kasihan saya anak didik, generasi bangsa ini. Ini Desa Kalipasir ini berdiri dari tahun 1960. Sekarang ini 2026. Otak kalian itu di mana? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Kalian itu digaji sama rakyat, tapi fasilitas rakyat itu nggak diutamakan. Ini anak didik generasi bangsa loh ini. Jangan main-main. Ini perahu ini nggak ada alat satupun untuk keselamatan mereka. Coba mikir dari situlah. Kalian ini gimana? Coba kerjanya itu ngapain di sana? Mikirlah, mikir ya. Jangan kesini tuh cuma janji-janji busuk aja, janji-janji palsu aja kamu. Coba kayak gini coba, nggak ada alat satupun keselamatan mereka. Dia ini nggak ada yang jamin keselamatannya itu nggak ada. Wah, ini juga menjadi seperti apa ya, cambukan mungkin bagi pemerintah setempat begitu ya, melihat realita. Semoga segera ada tindak lanjutnya. Betul, tadi Bapaknya menyebut tahun 1950 Sudah sampai lama sekali. saat ini tahun 2026 belum juga ada perubahan yang signifikan begitu. Anak-anak tadi sekolah berangkat sudah semangat, tapi jalanannya ini yang seharusnya ada anggarannya, dananya ternyata masih seperti itu saja. Ya, kita harapkan mungkin sesegera mungkin pembangunan entah itu jembatan ataupun hal lain yang sudah dipersiapkan teknisnya nanti seperti apa ini bisa segera direalisasikan demi keamanan juga kenyamanan para
para pelajar yang akan berangkat ke sekolah ya. Dan nggak nunggu viral dulu ya. Betul, nggak nunggu viral dulu. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kelangkaan bahan bakar minyak masih melanda kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Antrian kendaraan hingga 2 km terjadi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidimpuan. Kelangkaan BBM ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Meski sudah mengantri hingga berjam-jam, warga belum mendapat kepastian akan memperoleh BBM. Akibat kelangkaan ini, harga BBM jenis Pertalite di pangkalan eceran mencapai angka Rp20 hingga Rp25.000 per liter. Sementara antrean panjang kendaraan bermotor juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Sibolga. Kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga malam. Meski sejumlah SPBU tidak melakukan pelayanan pengisian BBM, antrean kendaraan hingga 2 km sudah memadati area SPBU hingga ke badan jalan utama. Sejumlah warga mengaku telah mengantre sejak pukul 6 pagi dan baru bisa mendapatkan BBM pada malam hari. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk di SPBU Pandan. Antrean panjang kendaraan mencapai perbatasan Tapanuli Selatan. Aktivitas ekonomi di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan terganggu sementara. Distribusi barang, transportasi, dan usaha kecil terpaksa melambat. Dari Padang Sidimpuan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan.